Akan sampai di mana kita memoles APBN kita yang compang-camping? Sebab kita tak tahu apakah pandemi ini menjadi laknat atau justru berkah bagi para elit itu. Ketika tahun lalu pemerintah menaikkan defisit anggaran dari 2,2% menjadi 5,7% terhadap PDB, lalu mencatatkan penambahan utang hingga 1.200 triliun. Kemana uang sebesar itu? Kenapa kita menjadi bangsa terakhir yang lintang pungkang menghadapi wabah ini? Kelangkaan oksigen, ruang pasien penuh, pelaksanaan 3T, testing, tracing, dan treatment yang kelimpungan. Apa artinya pemulihan ekonomi nasional? Dan bagaimana bisa menjanjikan pertumbuhan jika kita tak tahu kapan virus ini bisa dikendalikan? Yang bahkan untuk itu pun kita tak tahu. Apakah utang sebesar itu benar-benar untuk membantu rakyat yang tercekik oleh keadaan? Untuk menyelamatkan nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan? Begitu telanjang untuk menutupi kebocoran. Begitu benderang telah terjadi bancakan. Semua orang tahu COVID-19 melanda dunia dan semua kewalahan. Tapi komitmen dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan, itu yang kita pertanyakan. Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Tak ada pilihan selain konsolidasi oposisi dan civil society untuk menghadapi kesewenangan oligarki. Sebentar lagi kita akan mendengar pidato Presiden tentang nota keuangan dan RAPBN 2022. Presiden akan membacakan laporan dan proyeksi anggaran, lalu diberi bumbu kata-kata patriotisme, dan DPR akan memberi tepuk tangan seperti habis mendengar pidato orang nikahan. Bolehlah sedikit drama, DPR mewanti-wanti Presiden agar hati-hati dan antisipasi pandemi. Lalu selebihnya cincai lagi. Tak ada yang berbeda, seperti sedia kala. Pandemi ini anggaplah bagian dari survival of the fittest, yang mati biarlah mati. Dan pemerintah akan kembali melanjutkan proyek mega infrastruktur, termasuk ibu kota baru. Kembali besar-besaran menyuntik BUMN yang kedodoran. Jangan panik, rasio utang kita masih 41% terhadap PDB, masih di bawah batasan undang-undang. Dan kita diam saja mendengarnya. Sementara aktivitas kampus, mahasiswa, teknokrat menjadi kelas menengah mediocre semua. Hingga akhirnya kita sadar bahwa supir yang mengendarai bangsa ini sedang membawa kita menuju jurang resesi. Salam dari kami, kader Partai Demokrat. Jadi pertanyaan yang mencegat ideologi ini.